Kalian pernah dengar tentang Abu Nawas? Tokoh jenaka yang selalu bisa mengelabui siapa saja, bahkan raja sekalipun. Kisah-kisahnya akan diulas di channel ini. Kalian akan ngakak terguling-guling sekaligus kagum dengan kecerdasannya. Kalau kalian suka kisah cerdas dan jenaka seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita seru Abu Nawas lainnya. Yuk, dukung terus channel ini. Biasakan nonton sampai selesai, simak baik-baik, dan siapkan tisu wajah. Sebelum dilanjut ke kisah-kisahnya, kita tengok dulu siapa Abu Nawas sebenarnya. Abu Nawas adalah tokoh terkenal dalam cerita rakyat Timur Tengah, khususnya dalam kisah-kisah humor dan kecerdikan yang berkembang di dunia Islam. Nama aslinya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, dan ia hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah sekitar abad ke-8. Kehidupan Abu Nawas. Abu Nawas lahir di Persia dan kemudian pindah ke Baghdad. Ia dikenal sebagai seorang penyair berbakat, terutama dalam syair-syair berbahasa Arab yang bernuansa humor, sindiran, serta filsafat kehidupan. Ia juga terkenal sebagai orang yang cerdik dan seringkali berhasil mengelabui lawan-lawannya dengan kecerdasannya. Apakah kalian sudah siap? Inilah kisahnya. Kisah Abu Nawas dan Hakim yang tamak. Pada suatu hari datang seorang wanita tua dan gelandangan ke rumah Abu Nawas untuk mengadukan masalah mereka padanya. Mereka kemudian menceritakan peristiwa yang telah menimpa mereka. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas meminta mereka datang kembali nanti malam bersama teman-temannya dengan membawa cangkul, kayu, kapak, martil, dan batu. Wanita tua dan pemuda gelandangan itu merasa heran dengan pesan Abu Nawas. Namun, mereka begitu percaya kepada Abu Nawas. Mereka yakin Abu Nawas dapat memecahkan persoalan yang mereka alami. Abu Nawas selalu membela orang yang lemah. Mereka percaya karena mereka berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, wanita tua dan pemuda gelandangan datang bersama teman-temannya. Jumlah mereka sangat banyak. Mereka datang sambil membawa benda-benda yang diminta Abu Nawas. Mereka berkumpul di depan rumah Abu Nawas menunggu perintah selanjutnya. Abu Nawas lalu menyuruh mereka untuk menghancurkan rumah Pak Hakim. Abu Nawas melarang mereka berhenti jika rumah itu belum benar-benar hancur. Semua orang keheranan mendengar perintah Abu Nawas. Namun, mereka tetap menuruti perintah itu. Orang-orang itu segera pergi menuju rumah Pak Hakim. Mereka berteriak-teriak sambil menghancurkan rumah Pak Hakim. Penduduk yang tinggal di sekitar rumah Pak Hakim tampak kebingungan. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Penduduk pun berusaha mencegah perbuatan orang-orang itu. Namun mereka tak mau berhenti melakukan pengrusakan. Penduduk akhirnya hanya pasrah dan membiarkan mereka melakukan keinginannya. Pak Hakim terkejut melihat banyak orang ingin merusak rumahnya. Pak Hakim segera keluar dari rumahnya dan menemui orang-orang itu. Pak Hakim sangat marah. Ia menanyakan siapa yang menyuruh merusak rumahnya. Mereka pun memberitahu Pak Hakim bahwa mereka hanya disuruh oleh Abu Nawas. Setelah menjawab pertanyaan Pak Hakim, mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah tersebut hingga roboh dan rata dengan tanah. Pak Hakim tak berdaya melawan para perusak rumahnya. Jumlah mereka terlalu banyak. Hatinya sangat dongkol karena tidak ada orang yang membelanya. Ia pun bertekad akan melaporkan kejadian ini kepada raja. Keesokan harinya, Pak Hakim pergi ke istana untuk mengadukan kejadian semalam kepada sang raja. Ia ingin raja memutuskan perkara ini dengan bijaksana. Raja pun memerintahkan prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Prajurit kerajaan segera menangkap dan membawa Abu Nawas ke istana. Abu Nawas memang sudah tahu akan dipanggil oleh raja. Ia sudah mempersiapkan diri jika ditanya oleh sang raja. Ia pun bersikap sangat tenang.
Raja menanyakan apakah Abu Nawas yang menyuruh orang-orang untuk merusak rumah Pak Hakim. Abu Nawas mengakui perbuatannya itu tanpa rasa takut sedikit pun. Raja bertanya mengapa ia melakukannya. Raja menanyakan apakah Abu Nawas yang menyuruh orang-orang untuk merusak rumah Pak Hakim. Abu Nawas mengakui perbuatannya itu tanpa rasa takut sedikit pun. Raja bertanya mengapa ia melakukannya. Abu Nawas lalu menjelaskan, pada suatu malam, Abu Nawas bermimpi. Di dalam mimpi itu, Pak Hakim menyuruh Abu Nawas untuk menghancurkan rumahnya. Pak Hakim menginginkan rumah yang lebih besar dan lebih indah. Karena mimpi itulah maka Abu Nawas menghancurkan rumah Pak Hakim. Raja merasa heran. Raja menanyakan apakah ada aturan yang memperbolehkan seseorang melaksanakan perintah dari dalam mimpi. Dengan tenang Abu Nawas menjawab bahwa ia menjalankan aturan yang dibuat oleh Pak Hakim sendiri. Wajah Pak Hakim seketika menjadi pucat pasi mendengar jawaban Abu Nawas. Ia teringat akan perbuatannya kepada seorang pemuda belum lama ini. Sang hakim semakin ciut dan gemetar sampai-sampai mau ngompol di celana. Raja menanyakan apakah benar Pak Hakim telah membuat aturan seperti itu. Pak Hakim tidak menjawab. Tubuhnya semakin gemetar karena rasa takut. Ia sadar telah melakukan kesalahan. Wahai Hakim, apakah benar ente membuat aturan seperti itu? Aturan macam mana pula itu? Yang kagak-kagak aja kelakuan ente, tanya Raja kepada Hakim dengan nada marah. Hakim tidak berani menjawab sedikit pun karena menahan ompolnya, yang sebentar lagi akan meledak. Raja pun bingung dengan sikap Hakim tersebut. Raja meminta Abu Nawas untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Wahai Abu Nawas, coba ente ceritain dah. Kejadian yang sebenarnya, tapi jangan dilebihin. Biasanya kalau omongan bisa lebih, tapi kalau duit biasanya itu berkurang. Baik Baginda, akan aneh ceritain, tolong didengarkan yang mulia. Pasti aneh dengerin dan simak wahai Abu Nawas, sahut Raja. Begini ceritanya Paduka. Pada suatu malam, seorang pemuda kaya bermimpi kawin dengan anak Pak Hakim. Di dalam mimpi, ia membayar mas kawin agak banyak. Pak Hakim mendengar kabar mimpi itu, ia segera mendatangi si pemuda dan meminta mas kawin anaknya. Tentu saja pemuda itu tak mau membayar mas kawin hanya karena mimpi. Namun Pak Hakim merampas semua harta milik pemuda itu. Pemuda itu menjadi seorang gelandangan dan akhirnya ditolong oleh seorang wanita tua. Raja sangat terkejut mendengar cerita Abu Nawas. Ia memerintahkan Abu Nawas untuk memanggil si pemuda. Raja ingin membuktikan bahwa Abu Nawas tidak berbohong. Abu Nawas memang sudah menyuruh pemuda itu menunggu di depan istana. Abu Nawas segera memanggil pemuda itu ke hadapan Raja. Raja meminta pemuda itu menceritakan kejadian yang dialaminya. Ternyata, cerita pemuda itu sama dengan cerita Abu Nawas. Raja sangat murka. Ia telah salah mengangkat hakim yang tamak dan sewenang-wenang. Hakim itu dipecat dan seluruh hartanya diberikan kepada si pemuda. Pemuda itu sangat senang karena hartanya sudah kembali menjadi miliknya. Ia ingin membalas kebaikan Abu Nawas yang telah menolongnya. Ia akan memberikan sebagian hartanya sebagai hadiah. Namun Abu Nawas menolak pemberian pemuda itu. Ia hanya niat menolong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan pamrih. Apakah kisah selesai sampai di sini? Tidak, kisah akan terus berlanjut. Kisah Abu Nawas menjual Raja Harun ar-Rasyid. Dikisahkan Abu Nawas telah ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Sang ibu membawanya ke sebuah kota di Irak karena alasan ekonomi. Abu Nawas kecil dititipkan kepada seseorang bernama Atar untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan anak kecil. Walau begitu, Atar memperlakukan Abu Nawas dengan baik. Ia disekolahkan di sekolah Al-Quran hingga menjadi seorang hafiz. Suatu hari Abu Nawas berencana untuk menjual sang raja, yang tak lain dan tak bukan adalah Khalifah Harun ar-Rasyid.
Sosok Abu Nawas sangat dikenal oleh Raja Harun ar-Rasyid, yang memang mengagumi kecerdasan Abu Nawas dan Raja sangat dekat dengannya. Dengan rencana tersebut, lantas Abu Nawas menghadap Khalifah Raja Harun ar-Rasyid di istananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Paduka Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai Abu Nawas. Ngomong-ngomong, ente udah sarapan apa belum? Aneh belum sarapan, Baginda Raja. Oh begitu, kalau belum sarapan, pulang aja dulu. Sarapan di rumah, nanti sakit perut loh kalau kagak sarapan. Raja ini gimana sih? Kirain nanyain aneh belum sarapan, mau ngajak sarapan bareng. Masa udah jauh-jauh datang suruh sarapan di rumah? Anak cuma bercanda, Abu Nawas. Ya udah sarapan aja dulu sana. Biar aneh suruh Bibi Ijah nyiapin ya. Terima kasih tuanku. Aneh udah biasa kagak sarapan. Kalau sarapan aneh suka mules. Kalau aneh pagi-pagi cukup ngopi sama singkong 2 piring terus ngudut dah. Itu juga aneh udah bahagia banget. Perasaan Monas kelihatan dari Baghdad. Hihihi, bisa aja ente. Oke, lanjut dah. Kira-kira ada berita apa nih? Wahai Abu Nawas, lanjut Raja Harun ar-Rasyid menegaskan. Begini Baginda, bahwa sengaja aneh datang ke sini. Pagi-pagi, karena ada sesuatu benda ajaib yang amat luar biasa di dalam hutan sana, dan benda ini penting untuk kelangsungan hidup Baginda dan kerajaan ini. Baginda yang mulia harus segera ke sana, karena mohon maaf, kagak bisa aneh katakan di istana ini. Mendengar hal itu, Khalifah Harun ar-Rasyid tersebut menjawab dengan rasa penasaran. Apakah itu wahai Abu Nawas? Sesuatu yang aneh yakin tidak pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia selama hidup. Oke, kalau begitu cepatlah ajak aneh ke sana untuk mengetahuinya. Abu Nawas memang terkenal sebagai sosok yang selalu membuat orang penasaran akan sesuatu. Karenanya ia kembali berkata, "Tapi, begini Baginda yang mulia." "Tetapi apa Abu Nawas?" jawab sang raja, yang sudah tidak sabar dengan apa yang akan ditunjukkan oleh Abu Nawas. "Oke Baginda, jadi begini sebelum kita ke sana. Ada hal yang harus Baginda lakukan." "Apa itu Abu Nawas?" "Baginda harus menyamar sebagai rakyat biasa, supaya orang-orang tidak banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu." Sang raja yang sudah sangat penasaran, lantas mengiyakan anjuran Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid lalu bersedia, menyamar sebagai seorang rakyat biasa, dan keduanya pergi ke sebuah hutan. Sesampainya di hutan, Abu Nawas mengajak mendekat ke sebuah pohon yang rindang, dan memohon kepada sang raja untuk menunggu di situ. Lalu Abu Nawas menemui seorang badui yang merupakan penjual budak. Abu Nawas mengajaknya untuk melihat calon budak yang ingin dijualnya, namun Abu Nawas mengaku tak kuasa menjual budak di depan matanya langsung. Ia mengaku budak tersebut merupakan temannya. "Wahai saudaraku orang Badui, kamu lihat di sana, ada seseorang budak yang sangat miskin. Ia butuh sekali pekerjaan, aneh ingin jual dia pada ente. Dia bertenaga besar, biasa kerja keras. Tapi cukup lihat dari jauh saja, ente pasti sudah bisa menilainya," ucap Abu Nawas. Setelah dilihat dari kejauhan, Badui tersebut merasa cocok dengan orang yang ingin dijual. Abu Nawas, usai kesepakatan terjalin beserta tanda tangan kontrak, Abu Nawas mendapat beberapa keping uang emas dan pergi begitu saja, tanpa diketahui oleh Raja Harun ar-Rasyid. Sang raja yang tidak tahu menahu terus menunggu Abu Nawas, sambil bergumam, "Brengsek sontoloyo, kemana perginya si Abu Nawas? Aneh ditinggal sendirian dari tadi di sini. Modar aneh digigitin nyamuk di sini." Dengan perasaan kesal. Tapi sayangnya Abu Nawas justru tak kunjung menampakkan dirinya. Malahan terdapat seorang penjual budak yang menghampiri raja. "Siapa ente?" tanya Harun ar-Rasyid. "Aku adalah tuanmu sekarang," ujar Badui tersebut yang menghampiri sang raja, tanpa mengetahui bahwa yang ada di depannya sekarang merupakan seorang raja. "Tadi apa maksud perkataan ente?" jawab sang raja dengan wajah yang memerah saking kesalnya. Dengan enteng penjual budak itu mengeluarkan surat kuasa seraya menjawab,
Abu Nawas telah menjualmu kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya. Ente bilang apa? Abu Nawas menjual ane sama ente apa kagak salah nih? Benar kagak salah. Itu artinya kagak ada yang salah sama sekali. Jawab si Badui dengan nada membentak. Merasa makin geram, sang raja lantas berkata, ente tahu kagak siapa ane sebenarnya? Bodoh amat, kagak penting ane kagak mau tahu siapa ente. Buat ane itu kagak penting, ujar sang Badui. Ia kemudian menyeret bahu Harun ar-Rasyid yang menjadi budak barunya ke belakang rumahnya. Sesampainya di sana, orang Badui tersebut memberikan kapak kepada Khalifah Harun ar-Rasyid dan memintanya untuk membelah serta memotong kayu yang sudah disiapkan. Sayangnya sang raja tidak mampu membelah kayu tersebut dengan baik. Malahan ia menggunakan bagian belakang kapak yang tumpul ke arah tumpukan kayu. Sang Badui melihat cara kerja budak tersebut, kemudian memarahi Khalifah Harun ar-Rasyid. Bagaimana si ente ini? Katanya biasa kerja keras, membelah kayu saja. Kagak becus, bentak si Badui. Sang raja membalik kapaknya sehingga bagian yang tajam mengarah ke kayu dan berusaha membelahnya namun tidak berhasil. Menurutnya pekerjaan tersebut terasa aneh. Dalam hati ia bergumam, seperti inikah derita orang-orang miskin demi mencari sesuap nasi. Harus bekerja keras lebih dulu. Aneh enak duduk di kursi kerajaan tinggal perintah semua tersedia. Makan enak setiap hari, tidur di kasur yang empuk. Aneh ngerti sekarang. Badui tersebut kerap memandang Khalifah Harun ar-Rasyid dengan tatapan heran dan berujung marah. Dirinya merasa menyesal telah membeli seorang budak bodoh dan lemah. Karena sudah tidak tahan, sang raja lalu berkata, "Hei Badui, semua ini sudah cukup, aneh udah kagak tahan." Mendengar hal itu, sang Badui semakin marah. Ia lalu memukul raja seraya berkata, "Kurang ajar kau budakku, kau harus patuh kepadaku." Khalifah Harun ar-Rasyid yang tidak pernah disentuh oleh orang lain, tiba-tiba menjerit keras akibat pukulan dengan kayu yang dilakukan oleh si Badui. Karena tidak kuat, ia lalu berkata sambil memperlihatkan tanda kerajaannya, "Hai Badui, aku adalah rajamu Sultan Harun ar-Rasyid." Melihat hal itu, sang Badui langsung menjatuhkan diri sambil menyembah sang raja yang habis dipukulnya. Ampun Baginda Raja. Hamba benar-benar tidak tahu kalau Baginda adalah Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Tuan adalah raja hamba. Sekali lagi mohon ampun Paduka Raja. Hamba jangan dipancung Paduka. Anak hamba 21 dari 7 istri. Kasihani hamba Paduka Raja. Ini semua ulahnya Abu Nawas, tuanku. Walau begitu, sang raja mengampuninya karena si Badui tidak tahu menahu mengenai dirinya, yang merupakan seorang raja. Sementara itu, Khalifah Harun ar-Rasyid sangat murka kepada Abu Nawas dan ingin segera menghukumnya. Dasar Abu Nawas si borokok, kurang ajar aneh dikerjain. Katanya ada benda ajaib di dalam hutan. Ternyata benda ajaib tersebut hanya sebuah kapak, ucap Raja Harun ar-Rasyid sembari berpikir. Tapi aneh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah memberikan pelajaran yang berharga hari ini. Sungguh aneh merasa bersalah terhadap orang yang tidak mampu untuk cari makan saja, harus banting tulang dan peras keringat begitu banyak demi anak dan istrinya. Apalagi sama orang Badui ini, istrinya sampai 7 dan anaknya 21. Masya Allah, kalah dah aneh. Kagak mikir apa nih orang, nafsu aja digedein, istri 1 juga kagak habis dimakan, gumam raja dalam hatinya. Ya Allah, semoga para pejabat aneh di kerajaan mengerti hal ini. Mereka tidak semena-mena terhadap rakyat. Seperti negara tetangga, bensin terus naik tapi bensinnya dioplos. Tarif tol naik, beras naik, bahan pokok naik. Apalagi mau lebaran begini, tabung gas langka, korupsi di mana-mana. Kacau dah. Lalu raja terdiam lama, dengan menundukkan kepala kemudian tertawa.
Hahaha, benar-benar cerdik si Abu Nawas dan pandai mendidik orang secara tidak langsung, sungguh penuh hikmah. Gumam raja sambil melangkah pulang dan sengaja tidak mau diantar orang Baduy tersebut agar di jalan, raja dapat melihat rakyat yang dicintainya beraktivitas. Demikianlah kisah Abu Nawas kali ini, penuh kecerdikan dan kelucuan yang selalu membuat kita terhibur. Jangan lupa untuk menulis komentar tentang cerita ini. Jika kamu suka dengan kisah-kisah Abu Nawas, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya yang pasti akan lebih menarik.